أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب صدق الله العظيم. Surah Ar-Ra'd. Ayo berdiri dulu. Makasih banyak. Ini surah Ar-Ra'd ayat 40. Nah, coba baca ayat 39. 39. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Alhamdulillah, Masya Allah, Ahsanta. Ya Allah, jika Engkau tetapkan kami menjadi orang yang beruntung, maka jangan pernah Engkau ubah ya Allah. Amin. Ya Allah, jika Engkau tetapkan kami sebagai orang yang kurang beruntung, maka ubahlah ya Allah. Nah, itu doa yang dibaca ulama ketika mendengar ayat 39 ini. Yamhullahu ma yasha'u wa yathbit. Allah itu berhak untuk menghapus takdir kita dan Allah juga berhak untuk merubah takdir kita atau mungkin menetapkannya. Allah itu maha kuasa. Jadi ketika mendengar ayat ini para ulama membaca, ya Allah kalau kamu sudah tetapkan saya menjadi orang yang beruntung, jangan kau ubah ya Allah. Tapi jika engkau menetapkan takdir saya menjadi orang yang kurang beruntung, maka ubahlah cepat ya Allah. Aku akan berusaha lebih keras lagi, sekolah lebih baik lagi, mengaji lebih bagus lagi. Biar saya menjadi orang yang lebih beruntung lagi ke depannya. Oke? Thank you. Namanya siapa? Muhammad Zamzam Mubarak. Muhammad Zamzam. Muhammad Zamzam. Zamzam Mubarak. Masya Allah. Alhamdulillah. Hasan. Wih, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat tadi siapa namanya? Muhammad Zamzam. Zamzam. Oke, Zamzam bagus tadi ngajinya, luar biasa ya. Zamzam umurnya berapa sih Zamzam? Maju ke 17. Oh, 17, masih muda ya. Mundurnya berapa? Luar biasa loh. Silakan dulu, terima kasih ya. Terima kasih. Bagus ya, Masya Allah. Baiklah, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Dan tema kita hari ini adalah hoki bikin Happy. Betul sekali, tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Maulana. Saya menarik juga tadi dibacakan, kan ada pada saat kita baca Quran, tidak hanya mengikuti aja baca Quran. Sebenarnya ada saat-saat kita harus berhenti, terus kita melakukan aktivitas. Contoh, waladhdallin. Itu ada aktivitas setelah itu kan. Waladhdallin kita mengatakan amin. Karena surah Al-Fatihah itu mengandung doa. Ada juga ada aktivitas apa itu? Setelah kita pada saat kita membaca surah-surah yang memberitakan untuk sujud, kita sujud. Kita sujud. Walaupun kita hanya ngaji, langsung sujud. Bahkan ada yang kita diminta untuk berdoa. Betul sekali. Ya, kayak tadi ya. Iya Pak Ustadz. Baiklah, kita lanjutkan tausiah berikutnya tentang hoki bikin happy. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Oki. Bahayanya jika terlalu berharap terhadap keberuntungan. Silakan Ustazah Oki. Baik. Apakah bahayanya jika kita terlalu berharap keberuntungan? Adik-adik ketika mau menjelang ujian, udah belajar tapi capek, terus berpikir, udah terserah besok aja, kali aja besok aku beruntung nilainya bagus. Sering gak kayak gitu? Sering gak kayak gitu? Sering. Atau ibu-ibu misalnya hari ini, udah bangun kesiangan, beli bahan makanan ternyata udah habis. Sampai rumah akhirnya masaknya gosong. Tiba-tiba siang anak ada jatuh atau ada musibah apa. Tiba-tiba ibu bilang, aduh hari ini lagi apes nih. Gitu ya Bu ya? Sering sekali terdengar kalimat-kalimat seperti itu di masyarakat kita, lagi beruntung, lagi apes. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam terhadap hal-hal seperti itu? Lihat, di dalam Islam tidak ada sesuatu yang kebetulan. Karena kalau kita bilang lagi hoki nih, lagi apes nih, seakan-akan itu adalah suatu yang kebetulan. Di dalam Islam kita diajarkan segala sesuatu yang terjadi, pasti ada penyebabnya. Apa yang terjadi akibat ulah tanganmu sendiri? Apa yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, benar nggak? Jadi nggak ada yang namanya kebetulan.
Ada juga nih pernah di satu tempat ada orang-orang yang percaya, aku mau beruntung, kalau beruntung aku bawa ada satu benda yang dibawa kemana-mana atau digantungkan di mobilnya atau digantungkan di ruang tamunya, di rumahnya, ada yang seperti itu. Ingin berharap apa? Ingin berharap hoki, ingin berharap keberuntungan. Hal ini tidak pernah ada di dalam Islam, hati-hati bahayanya nanti kalau terjadi keberuntungan-keberuntungan pemikirannya yang seperti ini, khawatir akan terjatuh dalam syirik yang kecil dan tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena berharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kalau misalnya berpikir bahwa aku ingin hidupnya selalu beruntung terus, boleh saja kalau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin beruntung terus tapi tidak paham bahwa ternyata Allah menjadikan kita di muka bumi ini ada ujian-ujian, bahayanya akan berujung pada kekecewaan. Karena kehidupan kan seperti roda yang berputar kan, Bu? Gak mungkin kita selalu bahagia kan? Gak mungkin kita selalu beruntung terus. Beruntung terus iya. Kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang mampu memaknai semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnuzon. Itu tuh orang-orang yang beruntung. Berhusnuzon, berprasangka baik terus pada Allah. Ada masalah, dia katakan alhamdulillah, dia bersabar, dia bersyukur. Itu orang yang beruntung. Tapi kalau misalnya menjadi orang yang terkena musibah, tiba-tiba dia down, tiba-tiba dia sedih, tiba-tiba dia marah, dia kecewa. Kenapa? Karena merasa bahwa aku hidupnya harus selalu bahagia, beruntung terus. Sehingga ketika ditimpa musibah oleh Allah, dia kecewa, dia marah. Ini yang menjadi bahayanya. Padahal Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji kita dengan apa tadi? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ternyata kata Allah, hidup kita nggak selamanya bahagia loh. Hidup kita nggak selamanya di atas loh. Kalau kita berpikir hidup kita mau terus di atas, terus nanti kita akan kecewa. Allah sudah ingatkan bahwa Allah akan menguji kita dengan berbagai macam hal. Dan sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang senantiasa sabar. Orang-orang yang sabar itu orang-orang yang apa? Ketika dia sedih, dia katakan, alhamdulillah. Ketika dia sedih, ayat Al-Baqarah 156 tuh. Sambungan dari ayat tersebut, ketika dia sedih, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu dari Allah, segala sesuatu lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau seandainya kehidupan kita lagi jatuh, ternyata Allah sedang menguji kita. Allah menguji kita dalam keadaan senang. Allah menguji kita saat kita sedang merasa beruntung. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur pada Allah, bersabar. Dan Allah juga menguji kita dalam keadaan sedih. Ternyata banyak dari kita yang merasa Allah uji ketika kita dalam keadaan sedih saja. Sehingga ujian terberat termasuk ketika kita dalam keadaan senang. Kenapa? Banyak orang yang kufur nikmat. Banyak orang yang lupa sama Allah ketika dalam keadaan bahagia. Banyak orang lupa sama Allah ketika dia dalam keadaan di atas, betul nggak? Makanya kata Allah, nih aku kasih deh kesedihan supaya kamu nangis-nangis lagi sama aku. Supaya kamu manja-manja lagi sama aku. Ternyata nih adik-adik semua, nih kanan kiri nih adik-adik nih. Allah seneng loh kalau dengar kita nangis-nangis sama Allah. Allah seneng loh kalau dengar kita merengek-merengek sama Allah. Jadi silahkan untuk berhusnuzon terus dalam hidup, tapi paham bahwa hidup itu ada naik turunnya, bahwa hidup itu ada di bawahnya, supaya kita senantiasa bersandarnya sama Allah. Jadi nggak bilang, oh lagi beruntung, oh lagi apes, enggak. Allah yang takdirkan. Karena hidup itu selalu berputar ya, betul. Ustazah ya. Ibu-ibu, Iya. kalau dapat arisan berarti alhamdulillah. Kalau dapat surat dari tagihan kartu kredit, alhamdulillah. Iya betul, alhamdulillah. Alhamdulillah orang kita yang pakai. Kan ibu yang ngutang pakai kartu Nah, kredit. itu dia. Iya, Kalau alhamdulillah. mau selamat, senantiasa jangan membuat masalah sebenarnya. Betul. Bu, siapa yang punya utang, gelisah di siang hari, Terhina di siang terhina hari. di siang hari, gelisah di malam hari. Iya. Jadi kalau mau tidak ada utangnya, gampang. Jangan berutang. Betul sekali, simpel sekali. Kita tanya sama Yugo. Yugo, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dengan hoki bikin happy? Nih, kira-kira ada pengalaman mungkin yang ditanyakan? Iya nih Pak Ustadz, ada yang mau ditanyain. Jadi kan saya beberapa kali coba casting gitu kan. Saya ditemenin sama teman saya itu Pak Ustadz. Kok nggak dapat, tapi saya terus usahakan casting, tapi suatu hari Temennya saya, juga ini, temennya enggak, temennya entertainer bukan, juga? Bukan, temennya bukan temen entertain. Oh bukan. Nemenin aja gitu. Iya, temen aja dari teman kampus gitu kan. Heeh. Udah gitu lagi nemenin aja, tiba-tiba tuh suatu hari
sutradara malah milih teman saya Pak Ustadz. Bukan Padahal yang saya. casting Padahal yang casting saya. Heeh. Terus juga tampangnya biasa aja gitu Pak Ustadz. Kok dia yang malah dapet gitu. Asik tampangnya biasa aja terus lihatnya ke saya. Terima kasih loh Yugo. Nah gini. Allah punya rencana yang terbaik. Jadi ketika kita dalam artian kita pergi terus ada teman yang ikut terus ternyata dia yang beruntung. Bisa jadi alhamdulillah berarti kita membawa kebaikan buat dia. Dia yang beruntung tapi kita yang membawa kebaikan buat dia kan. Ya Iya, tetap benar. berbaik sangka. Iya Pak Ustadz. Kalau ada seperti itu nanti jadinya iri. Iya. Bukannya biasa-biasa aja. Elo situ ganteng. Tapi ini umum terjadi ya. Kadang ada perasaan nyesek kok kita yang berjuang tapi dia yang dapat padahal Sering, dia nggak Ustazah. berjuang. Tapi paham bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Iya. Kata Allah dari awal memang dia yang dapat rezeki itu. Memang dia yang dapat pekerjaan itu. Hanya skenarionya dibuat Allah, kamu yang nemenin ini kesini gitu. Oh. Jadi kalau kita paham rezeki nggak pernah tertukar, hati kita nggak sibuk dengan rezeki orang. Di Hati sekolah kita pun nggak- sering iya. gitu Ustazah, di Sekolah. sekolah. Contoh? Orang Iya. kita belajar semalaman, belajar Iya, ada teman iya. yang nggak pernah belajar, tahu-tahu dia yang ranking. Bener Pernah- nggak? Iya, ada yang sering atau mungkin dalam pekerjaan kita yang usaha, tahu-tahu teman yang dapat. Oh Itu iya, mungkin sering banget. aku sering begini aja berbaik sangka, oh mungkin bukan karena dianya tapi karena doa orang tuanya. Betul. Mungkin Tapi karena yang doa menarik orang gini, karena ini kan tuanya. banyak adik-adik. Yang menarik gini, banyak adik-adik yang pintar, pelit ngajarin temennya. Karena apa? Karena rankingnya nggak mau kesusul. Bener nggak kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Pelit Banyak. banget. Kalau lagi ujian, pelit ngasih jawaban nggak apa-apa, nggak usah nyontek-nyontekan. Tapi saat lagi belajar kasih ilmunya, karena ketika kita kasih ilmu, ilmu kita bertambah. Masya Allah. Jadi Karena jangan. otomatis kalau kita ngajarin teman pada saat belajar, Iya. itu otomatis kita bertambah. Artinya ingatan kita makin kuat kan? Nih tanya Karena nih terulang. sama yang juara satu di sekolahnya nih. Luar Tuh. biasa. Gimana Yugo sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, terima kasih. Jangan iri-irian lagi. Iya, enggak. Mungkin itu emang Jangan, rezeki dia tetap tapi emang skenarnya lewat Iya. Yugo Iya. gitu Nanti ya. nanti pergi casting lagi nggak mau ngajak teman. Gak mau ngasih informasi casting biasa Iya. gitu. Nah, kalau dia mungkin ada yang ingin tanyakan tentang hoki bikin happy. Iya, sebenarnya hampir sama sih kayak siapa namanya? Yugo. Yugo. Heeh. Belum kenal? Belum. Coba tukeran dulu nomor teleponnya dong. Iya, jadi kan pernah daftar di salah satu fakultas yang saya pingin dan jurusan yang saya pingin, cuman udah belajar, udah berusaha segala macam, ternyata nggak dapet. Justru teman saya yang nggak belajar, yang udah santai-santai aja dapet. Dan sering kali saya kalau misalnya mencoba sesuatu, kayak misalnya casting deh, kalau saya berharap, aduh pingin banget keterima, itu malah gak keterima. Cuman kalau udahlah bodo amat keterima Kalau nggak, itu nothing malah tulus keterima. justru malah dapet. Iya. Jadi siapkan mental menang, siapkan mental kalah. Oh gitu. Betul, betul. Iya, jadi kalau menang alhamdulillah, kalau kalah alhamdulillah belajar lagi gitu. Iya benar. Ada pembelajaran buat orang-orang yang mau mendapatkan kebaikan, keberuntungan. Dalam artian apa? Persiapkan. Kita tidak ada orang menyesal karena belajar semalam. Iya, betul. Tidak ada. Yang ada aku menyesal karena tidak belajar semalam. Jadi sebaiknya tetap berbaik sangka aja. Namanya berjuang kan. Amin. Gitu, tetap berusaha. Jangan berarti putus patah arang. Iya. Betul? Oke. Dan intinya dari cara sudut pandang kita aja selalu berbaik sangka dan Betul. mungkin semua ada hikmahnya dari Ah, Allah. Mungkin betul. aku gagal di sini, mungkin Allah mencabut sesuatu untuk memberikan sesuatu. Anak SMP kan udah ujian. Anak SMP dan SD kan belum ujian. Mau peringkat 1. Mau dong? Mau lulus. Mau. Mau. Baca ini. Bacalah buku. Karena harus belajar. Benar, tapi benar Pak Ustadz. Yaudah nanti akan kita lanjutkan dengan kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah bersama Fiosdin DS. Jamaah! Oh Jamaah!